Cek. Ya Allah. Connect nggak? Audio tidak connect itu. Iso Cek. Iya, belum. Sama siapa Bay itu? Nah, kayaknya Jumat. Masuk YouTube. Insya Insyaallah Bay. Nah, lagi udah berjalan 20 menit di YouTube. Oh ya, coba masuk sama. Storing itu Cek. Apa cek? Storing ya. Dubbing ya? Satu lagi. Kamu dulu. Oh sini. Jalan cek. Ini seadanya Bay. Sini cek. Iya. Ah. Oh, masih. Ada masuk. Ya. Apa?
Pas lah. Pas lah. Mulai aja. Mulai ya. Ya. Salam. Cek PR gitu. Hostnya. Belum. Ini yang ngomong dulu Patrick. Oh ya. Suaranya juga. Apa? Tolong. Iya. Ketiga. Cara ketiga. والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. CK ini lah. Itu langsung sambutan dari Yari CPD yang mewakili kuliah Palembang Darussalam Bersatu. Dari Terima kasih pada pembawa acara Patrick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore menjelang petang ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam rangka membahas organisasi kita. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita memintakan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya membawakan atau membacakan daripada apa yang ingin sampaikan, pertama-tama izinkanlah saya selaku sekretaris panitia dalam hal ini, saya selaku bernama Pendi itu mewakili daripada Gus Arifin Amri, yang mana pada hari ini halangan hadir karena ada tugas untuk pekerjaan disampaikan oleh pimpinan perusahaan anaknya untuk tugas mendadak. Jadi dalam hal ini saya mewakili daripada Cari, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini Cek Ferry putus-putus. itu mewakili daripada beliau. Baiklah, sebelumnya ke kampung, kemudian juga mana cek kak? Halo. Cepat saja. Baik. Assalamualaikum. Iya. Mana? Ya, masa. Ya. Gimana pada kenapa kita mengadakan acara ini? Karena dari apa yang kita lakukan selama ini di masa COVID ini, bergabung di grup, baik di grup kemudian juga di Facebook. Nah, di mana pada saat itu kita konsolidasi. Nah, konsolidasi di sini bahwa dalam rangka kita ini ingin bersatu dalam satu juriat, ya. Nah, sehingga banyak permintaan daripada rekan-rekan kapan kita akan melakukan atau melegalisasi daripada perkumpulan kita ini. Maka
kecil, yaitu ada Biba, kemudian juga ada Janani. Kami berkumpul untuk mengadakan acara ini. Dan alhamdulillah peserta pada hari ini dari undangan yang kami sampaikan di grup, alhamdulillah sudah hadir sekitar 7 orang. Ya. Nah, alhamdulillah ya, karena kita maklum bersama mungkin di antara dulur-dulur kita ini sibuk ya, jadi tidak bisa untuk hadir semua. Padahal perlu kita ketahui persiapan ya banyak. Nah, ya. Jadi ini sebagai ini bahan renungan kita bersama kan. Jadi pada hari ini ya, walaupun dengan kekuatan yang ada, kita tetap melakukan acara ini ya, karena ingin ibaratnya itu menyambungkan aspirasi dari anggota di grup media sosial seperti WhatsApp dan Facebook. Jadi kenapa kami sampai sekarang baru melakukan ini? Karena itu tadi, karena kami menunggu siapa tahu ada yang datang. Pokoknya pada saat ini alhamdulillah 7 orang yang hadir pada saat ini, alhamdulillah. Baiklah, dalam kegiatan 10 orang. Ini ada koreksi dari Cik Nani, 10 orang katanya. Maaf ya, ini ada 10 orang. Sinyalnya, Cak. Jadi saya Arifin Amri. Jadi perlu kenapa kami tegaskan panitia di sini? Karena di sini kita belum adanya pengurus, baru ada panitia. Selama setahun ini kita mengadakan konsolidasi. Jadi makanya di dalam grup kita main-main. Ya. Kenapa? Belum ada pengurus. Nah, kami rasa ini sangat perlu, maka kita hari ini kita coba untuk membahas masalah pengurusan. Nah, memang kami sudah membuat ancang-ancang rencana ya, nanti akan dibacakan oleh ya, kalau dalam panitia ini ada namanya Ibu Nur Aini ya, Ibu Nani ya, alias Cik Nani ya, berharap ini panitia ya, nanti apapun keputusan nanti kita bahas sama-sama. Selanjutnya kami merasa memang perlu untuk diadakan semacam oleh karena itu perlu kita legalkan. Kami sudah berenang dari Mas Herman. Beliau itu adalah tim advokasi Kesultanan Nusantara, itu tergabung di dalamnya termasuklah Kesultanan Palembang, Banten, kemudian juga ada Demak. Pokoknya seluruh Kesultanan Palembang Nusantara itu beliau, yaitu Mas Herman. Maaf Mas Herman, kalau memang dia bergabung, itu kami tidak bisa menyebutkan lengkapnya karena kami tidak pakai tag, itu apa yang kami ingat saja ya. Nah, beliau banyak membantu ya, dia sangat mendukung apa-apa yang akan kita putuskan. Nah, setelah kami mendapat saran baik itu dari Biji Biba, kemudian juga dari yang lain-lainnya, dari Mas Herman, bahwa kita perlu mensolidkan, dalam hal ini melegalkan. Tapi kita masih membutuhkan waktu untuk dilegalkan ini. Ya, pertama, mengingat kita tidak adanya semacam dana kas ya, ataupun dari sponsor manapun. Karena kita bergerak ini secara sukarela. Tujuannya apa? Supaya kita pengen seluruh Juriat Palembang ini bersatu.
Makanya dalam grup kita ini ada yang bergelar Raden, ada yang bergelar Ki Agus, ada yang bergelar Mas Agus, ada yang bergelar Kemas. Nah, ada ya, kalau Kemas lawannya Nyimas ya. Jadi semua yang ada di dalam grup ini itu mewakili daripada apa namanya kan kelompok apa semacam apa namanya sebutan ya, sebutan daripada yang ada di Palembang. Jadi kita berusaha untuk mewujudkan daripada apa yang kita ingin. Kita sudah bersatu, biar orang luar memperhatikan pada bentuk serta melegalkan. Jadi kami mengharapkan banyak yang datang. Alhamdulillah 10 orang yang datang pun tidak apa-apa. Kami berencana atau tim formatur. Nah, tugas daripada ad hoc atau tim formatur ini ya, itu akan mengadakan pemilihan ketua dan tidak menutup kemungkinan bahwa itu juga menjadi atau dijadikan pengurus sesuai dengan kita ya. Jadi ini acara hari ini. Kemudian yang kedua, tujuan daripada grup kita ini adalah bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, jadi kita tidak berpolitik praktis, tapi ini pun masih menunggu usulan atau daripada rekan-rekan. Kenapa ini kita ambil seperti ini? Supaya kita jangan terpecah-pecah, masyarakat Palembang jangan terpecah-pecah, sehingga kita dapat mewujudkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Di mana pada logo kita juga ada semacam logo yang berlambangkan padi dan kapas. Itu menamakan bahwa kita pengen rakyat Palembang makmur, sejahtera. Itu harap lawan kembali kepada kita semua, bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita akan melanjutkan kegiatan ini. Jadi pada saat ini dan tujuan kita ke depannya, kita ingin mengadakan melegalkan daripada kegiatan organisasi ini, organisasi kita ini. Nah, jadi itu secara umum daripada apa yang disampaikan oleh ketua panitia, bahwa itu tujuan daripada perkumpulan ini. Nanti terlepas dari apa yang akan kita bahas di ruang tanya jawab nanti. Kemudian kami sudah merancang daripada kegiatan ini dalam suatu rancangan, nanti akan dibacakan oleh Bu Bendahara ya, bendahara pengurus ya, bendahara panitia ya. Nanti Bu Ben yang akan membacakan yang penting-pentingnya saja, apa-apa yang perlu kita bahas ya. Saja sambutan dari saya mewakili daripada ketua panitia. Apabila dalam penyampaian saya ini kurang berkenan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tidak apa-apa. Kalau di Langsung ya. jelas tuh. Langsung pakai HP tuh. Pakai HP. Iya. Kamu nak masuk. Kamu banyak juga. Di YouTube jelas aja. Baik pokok lu baik. Ya, salah satu ada yang dikecil deh. Dikecil. Kecil. Iya. Sambil ngedit. Baik. Pengen-pengennya baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana hari ini kita masih dapat berkumpul ADRT kami juga telah mengidentifikasi nama dan tempat kedudukan. Salah satu organisasi ini selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan ZPDB, berkedudukan dari kantor pusat di Jalan Semangka 4 nomor 32A, RT 33 RW 011, Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2, Kota Palembang. Dua organisasi ini dapat membuka kantor cabang Indonesia berdasarkan keputusan gubernur dan persetujuan pembina. Maksud dan tujuan: satu, organisasi mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial, keagamaan, pendidikan, dan kemanusiaan. Dua, membina, memelihara, dan mengembangkan program dalam ruang lingkup lembaga pendidikan, kepedulian, kepelautan, bidang sosial budaya, dan pendidikan keagamaan. Tiga, pemberdayaan pekerja alumni dalam untuk mensejahterakan bagi seluruh keanggotaan keluarga besar Palembang. Bab ketiga, kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas. Organisasi menjalankan kegiatan sebagai berikut. Di bidang sosial meliputi antara lain, tidak terbatas pada poin 2, lembaga formal dan non formal yang di bidang ilmu pengetahuan. 5, pendidikan taman kanak-kanak, pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, pendidikan sekolah menengah atas, lembaga kursus keterampilan, lembaga kursus komputer, lembaga kursus dan pelatihan lainnya, penyuluhan untuk masyarakat yang membutuhkan informasi pendidikan, sosial, budaya, dan kesehatan, mengadakan atau memberikan program beasiswa bagi pelajar yang berprestasi, pengumpulan dana sosial dari alumni untuk pemberian beasiswa. B, di bidang kemanusiaan antara lain namun tidak terbatas pada memberi bantuan kepada korban bencana alam atau terjadi pandemi, memberikan bantuan kepada anak yatim, orang
fakir miskin, dan mengalami gangguan disabilitas. Memelihara, mengembangkan, dan atau mendirikan mes alumni sebagai rumah singgah. Berprestasi dan melestarikan lingkungan hidup. C. Di bidang kebudayaan dan keagamaan antara lain, namun tidak terbatas pada meningkatkan sarana dan prasarana tempat-tempat ibadah. Menerima, menyalurkan infak, sedekah, wakaf, dan dana bantuan bagi mereka yang berhak. Meningkatkan pemahaman terkait pendidikan, kebudayaan, dan keagamaan. Badan usaha, mendirikan badan usaha atau ikut serta berpartisipasi dalam suatu badan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuan organisasi. Melakukan tindakan yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan pencapaian tujuan organisasi. Pasal 5, organisasi ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. Pasal 6, organisasi mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan pendiri. Pasal baca nih. Pasal ke-7, organisasi. Pasal ke-8, pembina adalah organ organisasi yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas. 2, pembina terdiri dari 1 orang atau lebih anggota pembina. 3, dalam hal terdapat lebih dari 1 orang anggota pembina, maka 1 orang diantara diangkat sebagai ketua pembina. 4, yang dapat diangkat sebagai anggota pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri organisasi dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan paling lama 5 bulan setelah tahun. 2, dalam rapat tahunan pembina melakukan evaluasi tentang harta kekayaan, pengesahan laporan tahunan, penetapan kebijakan umum organisasi, pengesahan program kerja, dan rencana anggaran tahunan organisasi. Pengurus adalah organ organisasi yang melaksanakan pengurusan organisasi yang sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ketua, sekretaris, dan bendahara. Dalam hal diangkat lebih dari 1 orang ketua, maka 1 orang diantaranya diangkat sebagai ketua umum. 3, dalam hal diangkat lebih dari 1 orang sekretaris, maka 1 orang diantaranya diangkat sebagai sekretaris umum. 4, dalam hal diangkat lebih dari 1 orang berdasarkan, maka 1 orang diantaranya diangkat sebagai bendahara umum. Pasal 15, yang dapat diangkat sebagai anggota pengurus adalah perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak menyebabkan kerugian pada organisasi. 2, pengurusan diangkat oleh pembina melalui rapat pembina untuk jangka waktu 4 tahun dan dapat diangkat kembali. 3, pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila pengurus organisasi bukan pendiri organisasi, melaksanakan kepengurusan organisasi, menentukan mengenai gaji, upah atau honorarium untuk pengurus. Dalam jabatan pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak terjadi kekosongan, pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatan dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada pembina paling lambat 30 hari sebelum tanggal pengunduran diri. Pasal 16, jabatan anggota pengurus berakhir apabila pelaksana kegiatan. Pengurus berwenang mengangkat dan memedikan pelaksana kegiatan organisasi berdasarkan keputusan rapat pengurus. Yang dapat diangkat sebagai pelaksana kegiatan organisasi adalah orang perseorangan yang mampu melakukan
hukum dan tidak pernah dinyatakan valid atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan organisasi. Rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih pengurus, pengawas atau pembina. Panggilan rapat pengurus dilakukan oleh pengurus yang berhak mewakili pengurus. Pengurus secara langsung, secara elektronik. Panggilan rapat pengurus harus tingkatkan rapat. Rapat pengurus diadakan di tempat kedudukan organisasi atau di tempat kegiatan organisasi. Rapat pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan tujuan pimpinan. Pengawas adalah organ organisasi yang bertugas melakukan pengawas dan memberikan nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan organisasi. Pengurus terdiri satu orang atau lebih pengawas dalam hal diangkat lebih dari satu orang pengawas, maka satu di antaranya dapat diangkat sebagai ketua pengawas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngecek YouTube juga, Cek. Takutnya ada gangguan. Naik turun masalahnya. Biar semua kebagian. Jangan tak ngomong apa. Di YouTube juga ada ya. Iya. Ada replaynya juga ada. Bagi itu. Ini kebetulan turun koneksinya. Banyak aku ya. Jaring ada.
Jadi inti dari inti daripada yang disampaikan oleh Cik Jimmy tadi, bahwa kita ini sudah membuat ADRT. Nah, kira-kira ADRT kita ini ada masukan, ada apa, itu dipersilakan. Kalau umpamanya nanti pada waktu ada yang menanggapinya di YouTube, ya mungkin akan disampaikan, dijawab melalui settingan ya Pak ya. Iya, bisa. Ini kalau ya. buat replay. Ya. Nah, jadi memang sekarang ini kita nih apa yang ada di dalam grup ini, yang hadir di sini, mungkin kami anggap ini sebagai tim formatur. Jadi sampai dengan ada dua, yang kita pertama yaitu tim pendiri. Jadi yayasan ini didirikan oleh ada 10 orang, tadi sudah dibacakan oleh Cik Jimmy. Kemudian setelah ada tim berdiri, baru juga kita adakan tim formatur. Nah, tim formatur ad hoc inilah yang akan bekerja untuk bagaimana ke depannya, tata cara pemilihannya, atau teknik pemilihannya. Jadi nanti kita akan berunding, akan melakukan rapat, ya mungkin secara Zoom inilah, karena kita memang sepertinya agak kita kesusahan di masa COVID atau di masa pandemi ini untuk mengumpulkan daripada juriah kita ini kan. Berhubung kami ini masih ada waktu, kosongan waktu, maka kami bisa hadir ya. Nah, mungkin dari juriah yang itu mungkin terlalu sibuk. Nah, makanya nanti kita sambil jalan Macet. Ada sinyalnya. Tim ad hoc ini akan bekerja bagaimana aturan kami apakah jadi masih jadi yang dibacakan oleh Jadi tadi itu ada tentang kalau umpamanya organisasi kita ini akan dilegalkan kan. Kalau umpama belum bisa untuk dilegalkan karena kita belum solid, maka kita akan ubah lagi. Itu saja. Mungkin ada pertanyaan, nanti silakan di channel YouTube dan Zoom ya. Bagaimana? Kami kembalikan lagi kepada pembawa acara. Ya. Yang bawa acara di sana siapa? Di sini. Patrick. Itu yang di bawah Najwa. Oh ya, laju lah. Di mute apa? Najwa di mute. Oh, di mute-nya dia dimatikan apa? Di mute. Ya, punya Cek dikecilin. Ya kan? Nah, dikecilin aja punya Cek Wery.
Rek buka. Mungkin sudah kan? Suruh ding tutup. Belum terbuka ya. Cek apa? Iya wes, udah. Sudah cek. Cukup ya. Cukup. Ya inilah kita apa adanya. Syukron bae lah. Ya. Ya. Iyalah. Ya inilah kita apa adanya. Cek. Ada di channel YouTube. Akan aja ada orang pakai panado. Baca di Akan yang banyak saya. Anda makan tidak. Dewan tukang model makannya model ini. Jangan aja Min. Jadi gitu. Ini yang bisa kita seadanya baik. Wadah yang besar. Terima kasih kepada Mang Cek Becek. Kulo aturke terima kasih banyak. Assalamualaikum.